Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khilaqu ta'lim, majelis tazkirah di subuh Ramadan yang mulia ini. Semua ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang memang Allah tetapkan ibadah di Ramadan ini dengan puasa sebagai wajib, qiyamul lail, tarawih sebagai sunnah, namun kita juga menambah kebaikan. Makna barakah syahrun azimun mubarak itu adalah ziyadatul khair. Lalu kita juga menambah kebaikan kita. Kita tambah kebaikan dengan ta'lim wa ta'allum. Jadi kalau majelis kita ini bernilai ta'lim wa ta'allum, maka ini sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhah. Yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu. Dengan tahu itu kita lalu paham. Al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Dengan berilmu orang dalam terang, tidak dalam gelap. Itulah keberuntungannya, ya, orang dalam ta'lim wa ta'allum. Sementara kalaulah tidak sebagai majlis ilmu, dia paling tidak majlis tazkirah, juga majlis yang Allah perintahkan. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dia diingatkan selalu. Yang dalam makna asal kata manusia itu adalah nasa'a atau nasiya. Itu bahasa Arab, ya, bukan bahasa Banjar. Ketika bahasa Arab dimaknai bahasa Banjar lalu salah maksudnya, maka katanya bila makan nasi tidak membatalkan puasa, dengan mengambil hadis, ya, siapa yang lupa ketika makan karena lupa, akulu nasiya, ya, makan ketika lupa, maka tidak batal puasanya. Tidak banyakkan siapa yang makan nasi tidak batal puasanya. Padahal nasi, nasa'a, nasiya, al-insan itu adalah pelupa. Jadi manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Oleh sebab itu Allah yang bijaksana, ya, tidak membebani kepada sesuatu yang karena lupa. dan memaafkan sesuatu yang kita salah.
dengan sifat ghafurnya. Kalau kita salah, kita minta ampun, kita minta maaf, Allah mengampuni. Sesuatu yang lupa, Allah tidak membebani, Allah tidak menuntut. Nah itulah. Nah jadi supaya jangan lupa, diingatkan. Itulah kita di majelis tazkirah. Inilah fungsi majelis kita. Dan dia ziyadah, tambahan keberkahan di bulan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk itu. Di antara yang perlu kita ingatkan itu apa? Pernah kita sampaikan, Nabi bersabda, man qama Ramadan. Ramadan itu adalah nama bulan di antara 12 bulan yang Allah telah tetapkan. Jadi yang 12 bulan itu Allah yang menetapkan, dan di antara nama bulan itu pun Allah yang menetapkan. Di antara bulan yang Allah tetapkan namanya itu adalah Ramadan. Ada di Quran itu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini penamaannya memang Allah yang tetapkan. Yang juga ditetapkan adalah sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah menginformasikan kepada kita tentang hitungan bulan dalam penanggalan Islam. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, jelas di situ. Ujar Allah apa? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12. Fi kitabillah, kalau diterjemahkan ya secara letterlek itu fi pada kitab, buku Allah, pada buku, pada kitab Allah. Nah, boleh dimaknai di situ, makna kitabullah di sini adalah SK, surat keputusan. Kalau presiden punya kepres, kalau Tuhan apa? Keptuh. Nah, keputusan Tuhan gitu. Di SK-kan sudah, ini ada SK-nya nih. Allah meng-SK-kan. Allah bikin keputusan ya, menetapkan adanya hitungan masa dalam hitungan setahun itu 12 bulan. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sebagai makan, tempat. Hitungan waktu adalah zaman, masa, putaran waktu setahun. Umur kita pun dihitung dalam hitungan tahun. Berapa umur? Masih tahun. Lebih 40 tahun lah sudah. Kurang lebih 33 tahun. Nah itu kan, itu hitungannya. Berapa satu tahun itu? 12 bulan. Siapa menetapkan? Allah. Berarti sejak itu sudah ada hitungan bulan itu. Dan nama bulan pun berdasarkan ketetapan Allah sudah Allah tetapkan. Termasuk menetapkan Ramadan sebagai bulan ke-9. Jadi Ramadan itu bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Nah, satu bulan itu adalah masa di mana munculnya bulan nang di langit. Jadi kalau literatur bahasa kita lah, di almanak tu bulan Ramadan. Nang di langit tu bulan juga. Padahal dalam literatur Arab, bahasa Quran beda. Masa putaran satu bulan itu syahrun, syahrul Ramadan, syahrul Muharram, syahrul Safar, syahrul Rajab. Aidah. Sementara nang di langit adalah qamar, qamarun, qamar, al-qamar. Nah, apa hubungannya
bulan si Qamar dengan bulan si Ramadan. Ya memang hubungannya. Masa munculnya si Qamar itu adalah satu bulan, satu syahrun. Sejak muncul si anak bulan namanya hilal. Ya, anak bulan namanya hilal. Lalu bertambah setiap hari, membesar sampai purnama, ayyamul bid. Tengah bulan, bulan bulat sempurna, malamnya pun putih. Sunnah puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Setiap bulan itulah hari-hari purnama. Nah, itu. Setelah itu turun lagi dia, berkurang sampai lumus namanya. Nah, ujar buhan kita bulan lumus, gelap. Berarti habis, muncul lagi si hilal. Nah, berarti hitungan bulan baru. Berapa lamanya? Antara 29 dan 30 hari. Tidak bisa kurang dari 29 dan tidak mungkin lebih dari 30. Itu hitungan waktu dalam bulan. Kenapa kita kisah ini? Nah, supaya kita paham, mengerti yang namanya Ramadan hitungan 1 bulan. Sebab ada orang yang beramadan cuma 3 hari. Hah? Ya Allah. Jadi Ramadan tuh puasanya sebulan, tarawihnya sebulan, kan itu tuh khusus tuh. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, siangnya, wa qiyama lailihi tatawuan. Oke lah puasanya full, tapi tarawihnya hilang, tereliminasi, gugur dari panggung. Nah itu bukan manqama namanya. Nah jadi kita mengingatkan bahwa Ramadan itu 1 bulan. 1 bulan itu minimal 29, maksimal 30. Bila belum cukup itu berarti kada manqama namanya. Dan kada layak berhari raya. Pemenang ya, bergembira tuh pemenang yang mainnya sampai final, maratonnya sampai finish. Itu kalau maratonnya hanya 10 kilo sudah nyerah, juara apa namanya? Kalau mainnya di putaran pertama sudah gugur, babak penyisihan gugur, babak semifinal gugur, juara apa namanya itu? Nggak ada itu. Nah itu namanya Indonesia banget namanya. Tahu lah Pian? Kenapa aja Indonesia banget? Karena apa? Karena Indonesia tuh kada pernah ikut Piala Dunia, tapi paling heboh sedunia. Pernah lah pemain kita main di pemain dunia itu, bola dunia di Qatar kemarin. Nggak ada. Tapi lah itulah Indonesia, ya, tidak ikut main tapi paling heboh. Puasa kada, tarawih kada, hari raya paiyanya. Betakbiran. Sampai nang beduk dauh jadi naikakan ke pikap. Manggandah harus sing bajuan. Betakbir, padahal puasa kada. Itulah kita ini aneh ya. Jadi layak bergembira di Idul Fitri itu mereka yang memang permainan sampai finish. Bahkan biasanya dalam permainan bila masuk ke babak final itu segala sesuatunya agak lebih sulit. Penilaiannya lebih sulit. Maka diperketat, diperkuat itu. Dan Nabi seperti itu. Orang-orang soleh begitu. Jadi bukan berkurang, justru ditingkatkan. Penggalan akhir ini segala sesuatunya ditingkatkan semuanya. Kalau bacaan Qur'annya kalau hari-hari biasa itu kan asal bakoleh aja, sejus, setengah jus. Tapi kalau sudah di akhir ini gimana? Dipergiat. Nah itu kalau berapa kawan-kawan kita yang kebetulan punya ada waktu lowong sudah ya. Dulu kami punya teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak para pensiunan itu, mereka full
10 hari terakhir di masjid. Cari masjid, nah agak lapang. Dulu awal-awalnya masih Masjid Al-Jihad yang Bahari di lantai atas. Tapi ternyata gangguannya pesantren Ramadan, akan rame. Akhirnya pindah mereka ke landasan Ulin. Tuh ada masjid pinggir jalan itu, tuh sunyi situ. Fokus ibadah saja. Akhirnya masih ramai di situ. Ada gangguan juga. Kenapa? Jam 3 sudah mulai sahur sudah. Sahur. Rehat sebentar. Seperempat jam ya pulang. Sahur. Mau sembahyang secara bersalah itu kan. Cari pulang ke bati-bati bukan. Itu bapak-bapak itu paksa besangok. Waktu nang di Al-Jihad masih kalau diantari nih. Anak mantari makan sahur kan. Tapi ini beberapa masjid sudah memfasilitasi sahur bersama kan. Saruni Masjid mulai malam kemarin sudah mulai sahur gitu kan. Nah, apa kata masalahnya kan? Nah, itu dipergiat justru di akhir ini bukan malah menurun itu tuh orang tereliminasi itu. Kalau sang juara dia bertahan sampai final, sampai garis finish, tidak akan berhenti. Nah itu mereka yang juara. Dan hebatnya Ramadan ini ya beda dengan MTQ, dengan Piala Dunia. Ya, kalau dalam Ramadan fastabiqul khairat dalam Islam itu siapa yang terlibat dia menang. Itu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Siapa? Siapa saja. Tapi kalau dalam urusan dunia itu tidak semua juara. Juara 1 hanya 1. Juara 2 hanya 1. Juara 3 hanya 1. Tapi kalau perlombaan ini, Ramadan ini bisa siapa yang terlibat di dalamnya, yang dia sungguh-sungguh, yang dia manqama, semuanya juara. Ini untungnya kita. Jadi jangan pesimis. Orang nang lomba nang dicari satu aja, maraton itu ribuan nang umpat. Optimis bertaan menang. Ya optimis ke 4. Itu kalau lihat kalau juara maraton itu, paling di luar negeri, padahal dicari apa? Satu ya, nang dicari mereka ramainya. Ini kita semuanya bisa masuk sebagai sang juara yang diakui Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masa kita malas kan itu? Dengan Allah telah memberi harapan. Siapa saja may yuti'illah wa rasulih. Siapa saja yang mau taat nih apa yang Allah perintahkan ini, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Enggih, itu kan. Wasallu billaili wan nasuniyam. Enggih, itu kan. At'imu ta'am, siap ngasih, mengasihkan orang gitu kan. Itu nilai-nilai yang harus kita ambil. Siapa yang terlibat di dalamnya, maka kita akan mendapatkan juara. Bapak Ibu rahimakumullah, juga kita ingatkan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bahkan dalam beberapa riwayat ya dibilang itu adalah syahrul kutub. Jadi semua kitab Al-Quran, setiap kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya war rusul itu adalah turunnya di bulan Ramadan. Itu semuanya. Ini menandakan betapa Ramadan bulan penting itu. Tapi Ramadan dalam masanya itu gitu kan, sudah dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Itu informasi yang kami dapatkan ya, bahwa Ramadan ini adalah turunnya kitab-kitab Allah. Dalam Quran itu kan itu yang kita imani itu apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika al-Quran.
wa ma unzila min qablik, itu kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ada Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena tadi waktu bulan itu sudah Allah tetapkan ketika langit dan bumi diciptakan. Jadi sudah ada penamaan itu, termasuk Ramadan. Walaupun resminya penggunaan tahun Islam itu adalah ditetapkan pada pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu dengan mengambil momen hijrahnya Nabi. Maka tahun kita tahun Hijriah. Itu penetapan dalam hitungan tahun Islam. Jadi Islam dalam artian agama resmi yang ditetapkan adalah dengan lahirnya turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun istilah Islam itu sudah ada sebelumnya, seperti ungkapan Nabi Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Nah, itu sudah ada ungkapan itu. Nah, jadi hitungan bulan itu ya bila muncul bulan pertama itu disebut Muharram gitu kan, terus sampai ke-9 namanya Ramadan. Jadi bulan ke-9 dalam hitungan 12 bulan tadi adalah Ramadan. Nah, maka dalam informasi itu ya dipadahkan kepada kita bahwa Zabur itu turunnya disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam 26 Ramadan. Gitu. Sementara kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu pada malam ke-6 Ramadan. Sementara Injil itu diturunkan di malam ke-13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan malam 17 Ramadan. Nah, itu dalam catatannya. Artinya apa? Ramadan sebagai turunnya kitab-kitab Allah yang disampaikan kepada Nabi yang Allah pilih, dan inilah petunjuk bagi keselamatan umat manusia pada zamannya masing-masing. Jadi berpedoman dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai informasi buat kita bahwasanya Ramadan ini begitu mulianya ya. Semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam itu adalah Allah turunkan, dipilih mengambil momen bulan Ramadan. Nah, lihat latar belakang kondisi kehidupan umat ketika menjelang Al-Quran diturunkan. Itu ada satu fase, satu zaman yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Itu memang puncaknya kebodohan manusia. Dengan indikator bodoh itu memang puncaknya saat itu. Jadi maaf lah, bukan hanya Arab saja. Orang kadang-kadang bilang Arab jahiliyah, Arab jahiliyah. Hati-hati biar ngomong kayak itu. Ceramah di kampung Arab bisa pecah kacamata biar, bisa ditampar buan Arab. Seluruh dunia waktu itu apa? Nih, contoh kebodohan itu. Perilaku manusia sama seperti binatang. Apa itu? Bakalahi. Orang bakalahi itu orang bodoh. Jelas orang udah pintar. Lihat sejarah film yang difilmkan dari berbagai wilayah di zaman itu ya. Misalnya kita sering kalau lihat film Cina. Itu kisahnya pasti peperangan. Jadi mereka itu menghabiskan pikiran, tenaga, persenjataan, modal bikin senjata, bikin meriam, bikin panah, bikin lembing, bikin tombak, sehingga sampai-sampai mereka bikin tembok membatasi. Berarti apa waktu itu? Kalahi terus. Itu zaman itu. Dan yang berperadaban memang waktu itu Cina. Lihat tahun mereka itu. Tapi polanya bakal lahir terus. Sehingga mereka
hidup ini harus belajar kungfu, bisa bakalahi itu bang. Itu Allah lah. Jadi nang dilajar itu bakalahi. Kalau kita di hulu sungai, di pahuluan itu tuh mesti belajar ilmu tabuh itu. Main kuntau. Berarti kuntau itu kalau kita main bahasa itu bahasa sana tuh. Kuntau. Nah, kungfu itu mirip-mirip tuh. Kalau di sana tuh kuntau, di sini kuntau. Dan nang hebat tuh orang jagau. Bahari nang har tuh jagau. Jadi kalau nang jadi pembakal tuh jagau. Kalau ada jagau jangan harap jangan umpatan jadi pembakal. Anda kan kupiahin kayak ini nah. Bila wani membujurakannya nah, jagau tak? Itu bahari itu bila awak membujurakannya nah, membujurakan kayak ini harat tak? Coba bujurakan. Habis linyak tuh hantam sidin benar itu bahari kayak itu tuh apa namanya indikasi jahiliyah. Jadi orang tuh perang merebut apa istilahnya kekuatan, sehingga orang-orang yang kalah itu harus dikuasainya dan bisa diperbudak. Nah zaman jahiliyah itu manusia ini kalau sudah dalam taklukannya itu budak, mau diapakan, mau dijual, mau diapain gitu kan. Sehingga orang punya gundik, punya peliharaan itu ratusan. Itu orang berisi itu, bibinian itu kada bernilai, kada baharaga makhluk yang dulu kalau di zaman jahiliyah ada satu kabilah itu kalau perempuan itu meninggal suaminya itu jadi warisan keluarga suami. Jadi kada ada hubungan ini keluarga istrinya. Ini perempuan nah dikawinkan, sudah milik keluarga suami, suaminya mati, ini diwaris. Terserah keluarga suaminya mau diperistri lagi oleh abahnya, oleh dangsananya, ataupun dijadikan budak atau dijual. Bila dijual jadi budak. Itu dulu. Tidak ada hak asasi itu. Itu indikasi kebodohan itu. Dan tentang Tuhan ya, mereka yang mereka sembah itu yang aneh, yang di luar nalar. Patung. Ya, patung. Dari kayu dibikin, itu disembah. Yang tasugih sedikit dari batu. Yang kada bermodal apa-apa galapong. Diulah, ya. Imbah diolah, digiling-giling, disembah, lapar parut, dimakan. Nah, jadi aneh itu. Pola pikir. Jadi itulah indikasi bodoh. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang punya hati yang suci, bersih, bening, dengan pikiran yang cerdas, berpikir kada akan umpatan. Ada apa ini kada pas ini kada manusiawi ini. Ini harus diperbaiki ini. Nah, dengan panggilan hati yang suci tadi, beliau resah, risih, gelisah gitu kan. Ingin mencari solusi. Caranya gimana? Ya, bertahanus, menyepi, mencari sumber dari yang maha kuasa. Ini mesti semuanya ini ada yang ngatur ini. Mesti ada ini. Lalu mencari. Jadi harus menyendiri dulu ini. Ada riwayat mengatakan di usia 35. Nabi diangkat 340, berarti beliau 5 tahunan itu. Ada yang mengatakan 3 tahun, umur 37. Namun dikolaborasikan dua pendapat ini keduanya benar. Jadi 2 tahun pertama itu Nabi masih bolak-balik, masih menyesuaikan diri. Kadang kalau ada keperluan pulang, temui istri. Tapi 3 tahun terakhir kadang-kadang justru istri yang datangin ke sana. Jauh pak jaraknya, kurang lebih 12 kilo dari kota Mekah itu ke kaki Bukit Nur itu, Bukit Cahaya itu, Jabal Nur, tinggi ke atas naik. Kita pakai bis ke situ, nah, itu kan. Tapi kalau ke atas ada kopi bis lagi naik itu bang. Ke situ Nabi 14 abad yang lalu. Ya bayangkan, ke situ mencari petunjuk dari yang maha kuasa gitu kan. Panggilan hati seperti itu, karena memang Allah sudah mengarahkan begitu. Nah, tepatnya di usia 40 tahun di malam 17 Ramadan riwayatnya itu. Datanglah
utusan Allah, malaikat Jibril alaihi salam datang. Mengejutkan memang. Dibilang manusia tidak tampak seperti manusia biasa ini, betul-betul asing, sama sekali belum pernah dikenal. Udah tahu orang mana itu kan. Tiba-tiba nanya itu kan, nyuruh dengan amar, iqra, bacalah. Kata Nabi apa? Ma'ana biqari. Ulun kan dia bisa baca. Ulun ada sekolah. Usia 8 tahun sudah begawi, menggembala, mengelupah, membantu paman. Usia 12 tahun sudah ikut dalam misi dagang. Mana-mana sampai sekolah. Dia bisa baca ulun. Diragap, dipeluk seperti itu. Sampai beliau sesak napas begitu, saling pisitnya meragap ini makhluk gitu kan. Dilepasnya iqra jar pulang sampai 3 kali begitu. Ya jelas jawabannya sama, ma'ana biqari, ulun kan bisa baca. Nah lalu dilanjutkanlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu perintah pertama. Dan sebagai saat dilantiknya Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hilang, pamit orang itu tadi, lalu beliau dengan suasana terkejut, gugup, timbul demam, menggigil, turun cepat malam itu, di tengah malam turun gunung, jalan kaki hampir subuh sampai rumah. Jalan jauh itu kan, 12 kilo itu. Sampai ke rumah, ya bini yang bijaksana, yang cerdas, yang pintar, ya, tidak buru-buru menyalahkan. Sudah, yuk masuk sini, selimut, tenang dulu. Apa kisahnya nih? Nah, setelah tenang, coba cerita, ada apa ini? Kok kondisinya begini? Dia kisahkan peristiwa malam itu. Lalu kata Ibunda Khadijah apa? Pian nih ulun orang baik, penghubung silaturahim, dan kada pernah pian nih lawan orang bermasalah. Pian al-amin, semua orang percayalan pian nih. Maka ulun yakin nang datang lawan pian tuh pasti orang baik itu. Nggak mungkin orang baik ditemui orang jahat tuh ada rumusnya. Seperti Hamka juga kan. Ada orang ngomong dengan Hamka nih, Buya, ternyata Buya di Mekah tuh ada pelacur juga. Buya wah, kira Hamka masa unda ke California kan ada pelacur? Hah? Unda ke Amerika, California kan ada pelacur? Masa Buya? Iya, kan aku kada mencari itu. Nyawa ke Makkah itu nanti cari ya tatamu. Itu. Dan memang terbukti alhamdulillah tuh. Ulun ini di Banjar ini 30 tahun malang melintang. Dan urusan dakwah ini sudah ke bunju mana malam tadi ke Karangintan. Berangkat sebelum maghrib, mulik tengah 12. Macet di Banjarbaru, Betanglung orang rupanya malam tadi. Orang malam 21. Nah, Betanglung, nah rami pawai. Nah itu malam Selekor. Ka Marabahan ulun. Ka mana pojok-pojok. Alhamdulillah ada suah tetamu nang ngapa-ngapa. Itu kan ke pedalaman apa namanya itu Binua, masuk ke dalam itu Hatumun. Dulu masa berkendaraan aja mah ke Belawang itu Imba Isa berangkat imbah maghrib bejes hujan, buliknya bejes hujan, kadada taduhnya hujan, buliknya jam 11 malam. Nah berkendaraan aja alhamdulillah ada suara tamu nang apa-apa karena kadang itu nang kita cari. Nah itu kan bujur, itu logika itu aja, asal kita nang cari nang baik-baik aja, insyaallah kada baik itu datang. Nah itu jadi dihibur Nabi kita, nah terhibur, ditenangkan begitu. Dan beliau pun mengamalkan sudah, belum Quran turun paham sini sudah.
Jar Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka betakun, bertanyalah lawan orang nang tahu kalau nyawa kada tahu. Nah itu kan, in kuntum la ta'lamun, bila engkau kada tahu, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Wahai suamiku, aku punya sepupu ahli dalam hal kitab, beliau menguasai Taurat bacaan sidin tuh, Zabur bacaan sidin tuh, Injil juga sidin baca. Waraqah bin Naufal ahli kitab, ahli kitab. Coba kaina kita beilang pada sidin, kita takunakan pian kisahkan kejadian yang di gua itu. Ya sudah, beliau agak nyaman jalan beilang ke rumah Waraqah bin Naufal. Wahai anak saudara bapakku, artinya sepupu lah, ponakan abah, apa kabar nih? Nah, ada bapak, ini suami ulun ini begitu begini, coba kisahkan. Dengan mantap orang yang punya ilmu, punya kemampuan menjawab, yang datang kepadamu itu kalau dalam Taurat namanya namus. Namus namanya itu. Bahasa Qur'annya Jibril. Dan itulah yang pernah datang kepada Ibrahim. Itu pula yang pernah datang kepada Lut. Itu yang pernah datang kepada Musa. Nah, itu datang. Dan ketahuilah bila orang tu didatanginya, orang tu nabi. Nah itu. Orang tu nabi. Ini adalah seorang nabi. Nah, tapi masalahnya, konsekuensinya ketika orang itu didatanginya dan sebagai seorang nabi, saatnya nanti pasti diusir kaumnya. Ini terusir kainan ini. Ketika hijrah 13 tahun kemudian terusir nabi kita dari kota Mekah. Itu hebatnya nih Waraqah menjelaskan, karena memang sudah ada dalam kitab seperti itu. Maka sekiranya aku masih ada, jisin aku akan mengikutinya. Kena waktu inya tuh diusir orang tuh lah. Cuma kada sempat waktu itu, beliau sudah wafat. Itu ahli kitab Waraqah bin Naufal. Selesai, jelas sudah masalahnya. Beliau pun senang, kada lagi merasa gelisah dengan kejadian itu. Demikian Bunda Khadijah juga yakin bahwa ini memang sudah beliau duga sebelumnya. Kenapa beliau pengen dengan Rasulullah? Karena ada indikator-indikator itu. Nah, itu kan penjelasan Maisarah yang telah menemani beliau ketika membawa dagangan ke Syam, itu kan cerita penjelasan pendeta Buhaira tentang Nabi akhir zaman, itu kan. Nah, lalu beliau ambil sebagai suami seperti itu, dan ini memperjelas. Cuma beberapa saat rentang waktu dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu agak panjang waktunya, belum tidak ada lagi berita. Inilah pula membuat beliau bingung lagi, gitu kan. Nah, di saat begitu turunlah surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, mulai sudah. Bangun, bangkit, beri peringatan. Nah, jadi kalau orang dalam Islam itu tidak ada lagi istilah betapa, itulah betapa apa? Semedi, cari wangsit. Itu nabi sebelum jadi rasul. Kalau beragama kita ngikutin rasul sesudah jadi nabi. Kada kasih itu lagi. Sudah turun. Inilah petunjuk Allah dalam rangka menyelamatkan manusia dari kebodohan, dari zulumat ila nur. Itu dengan wahyu petunjuk Allah beliau sampaikan. Ya jelas ini mengejutkan orang yang sudah lama suasananya dengan artinya dalam zona nyaman, bagi nang nyaman, itu kan. Bagi Abu Lahab nih zona nyaman nenek. Nah, orang mantari serabanya. Nah, jadi orang hebat. Jadi bin Abu Lahab itu hebatnya apa? Ka'bah tuh aguringannya. Ayo. Karena pimpinan guring dalam Ka'bah, ayo. Harak lo dah. Tapi kafir. Mun kita kada kawa guring dalam Ka'bah, masuk ya kada kawa.
Abu Lahab tuh di dalam Ka'bah goreng kurang apa dah? Tapi kafir Allah laknat dalam Quran itu. Nah, beliau sampaikan pelan-pelan, mulailah orang-orang dapat petunjuk, dapat hidayah, paham, berubah struktur kehidupan bangsa Arab yang dahulunya jahiliyah, tidak berperadaban. Maka kalau apalagi namanya Arabi, itulah istilahnya orang bukit, orang gunung, kada beadab, lalu ngomong lawan Nabi ya kasar. Nah, itu karena bawaan mereka orang gunung kan nyaring pandir nyaring, karena jarak di antara mereka itu jauh. Jadi kalau pandir nyaring itu ada bapak. Orang hulu sungai itu pandir nyaring-nyaring. Kalau pandir orang Banjar hao kan. Kenapa mereka jarak antar rumah ke rumah itu kebun pisang. Rumah kebun pisang, rumah kebun rumbia, rumah. Jadi kalau berunau di rumah itu kan bapak, mau di Banjar tak halat perteplek. Pandir nyaring ketahuan orang. Lalu pandir gaya bebisik. Berpandirlah orang Banjar, orang hulu sungai. Orang hulu sungai ujar kan. Ya itu tadi. Nah, itu kasar mereka itu karena memang orang bukit lah, orang gunung seperti itu. Tapi Nabi pelan-pelan mengajar mereka dengan hidayah. Maka bangsa Arab yang tanahnya tandus gersang, yang tidak menjadi sasaran jajahan adidaya dua negara adidaya waktu itu, Rom dan Persia, tidak tertarik menguasai tanah Arab ini. Kenapa gersang? Ada tumbuhan apa-apa, dan orang-orangnya yang tinggal di gurun ini adalah bahasa kami lu sungai itu orang nang kada mamak ni jarang ngalih maingo. Nah itu, tapi dengan Islam lihat perubahan. Mekah, negeri Arab, jadi perhitungan dunia hari ini. Sampai hari ini statusnya itu. Jadi Amerika kada kawa, kada kerjasama lawan Arab tuh kada kawanya, walaupun ini negara adidaya hari ini. Tapi kalau kada dapat dukungan Arab, khususnya Saudi Arabia, ada apa-apanya Amerika itu. Kan kayak itu kisahnya tah. Artinya apa? Berkah wahyu, berkah Al-Quran. Sehingga Madinah yang dulu pojok, negeri pojok, itu daerah penyakit, daerah lembab itu, Madinah itu didatangi Nabi itu berubah menjadi satu kota yang dikenal dengan Madinah itu Munawwarah. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan wahyu. Dan ini akan berlaku bagi manusia seluruh alam, karena dia adalah rahmatan lil alamin. Kalau hari ini kita di sini secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, kalau ingin kehidupan kita lebih baik, berperadaban, tidak ada jalan kembali kepada Al-Quran yang dipraktikkan dalam pola hidup Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Quran sunnah mutlak sebagai pegangan kita. Bila lepas dari itu, tunggu kehancuran ini dunia. Selama kita berpegang keduanya, lantadillu abada, tidak akan sesat. Itu Nabi yang menyatakan. Nah, maka hari ini dengan menambah yakin kita, hantarkan anak cucu kita nih yang masih kecil ini, hantarkan mereka untuk lebih memperdalam Al-Quran. Jadikan mereka sebagai orang-orangnya Allah. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu, kami, Allah dengan kaminya tadi melibatkan Jibril alaihissalam, melibatkan para qura, para hufaz yang memelihara Al-Quran, maka pasti Allah pelihara. Jadi orang yang melihara Quran pasti Allah pelihara. Tidak usah khawatir. Orang kadang-kadang kan dengan pahaman bodohnya, kemana anak sekolah ke tahfiz, jadi apa? Jadi imam? Jadi imam hajakah? Innalillah. Maka itu doa kita. Kan doa kita itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Kalau kemana tuh? Menjadi pemimpin, mengimami, mengarahkan orang-orang kepada ketakwaan tuh dari mana itu? Dengan Quran. Tidak akan tersia-sia kehidupan orang-orang Quran ini. Tuh mereka-mereka yang sudah mengambil jalan seperti para imam yang dikontrak di Hasanul Majid itu, luar biasa tuh. Ayo,
itu rebutan itu, ada gampang-gampang mendapatkan. Masjid lain menghendap susah. Sanudin karena sudah ada koneksi ya, kawannya sudah tuh hubungi Syekh Utsman yang sudah agak lama di situ, minta carikan lagi yang mana kira-kira nih yang baru lagi datang terakhir. Masjid lain ya selain memang dadanya kada sedikit itu, datangkan mereka itu ada nang 1 juta 2 juta itu ya. Nah lihat mereka itu diperebutkan, dihajatkan di mana-mana. Syekh Utsman sudah Surabaya sekarang, ditunggu orang Surabaya. Nah itu keliling para qura hufaz ini keliling dunia itu. Bahkan mereka yang dari Timur Tengah itu ada yang imam ke Jepang, imam ke Australia. Australia alhamdulillah sudah enggak mengimpor lagi imam. Mereka sudah punya tahfiz di Australia itu sudah ada. Pernah datang utusan ke Indonesia kunjungan waktu itu. Jadi mereka sudah punya pondok tahfiz yang mewisuda tidak kurang setiap tahunnya 100 hafiz. Yang mereka menyebarkan juga para hufaz yang dari Australia itu ke beberapa negara lain, sampai ke New Zealand, sampai ke Jepang juga. Jadi yang mengekspor hufaz itu bukan Timur Tengah saja sekarang, Australia juga dan Indonesia juga alhamdulillah. Nah itu tidak tersia-sia. Orang melihatnya kan kadang-kadang dari sudut pandang dunia saja, dalam segi lahiriah. Tidak itu ya kemuliaan didapatkan. Apalagi pian ke negara Pakistan, Bangladesh, mereka sangat menghargai yang namanya ahli Quran ini. Mereka menyimak, mendengarkan. Kalau tahu nih kita tamu nih, nah, orang Indonesia datang sebagai orang qari, mereka karubuti itu bang, suruhnya ngaji, ngaji. Dan disawirnya nah, diberinya duit, penghargaannya tuh. Kita ingin melihat dari sisi positifnya lah. Itu luar biasa penghargaan mereka dengan Al-Quran itu. Jadi tidak sia-sia, tidak salah itu kalau kita milih jalan itu. Karena inilah jalan selamat. Kalau anak-anak kita ingin selamat ke depannya, tidak ada jalan yang lain. Al-Quran. Kita nggak perlu mewariskan nilai-nilai dunia kepada mereka. Wariskan saja ilmu Al-Quran, insya Allah mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu sudah digaransi oleh Allah. Allah yang memelihara Al-Quran dan Allah yang menurunkan, Allah memelihara, dan pasti Allah memelihara orang-orang yang memelihara Al-Quran. Al-fazul Quran, lafaz-lafaznya dihafal, ma'anil Quran, dipahami Al-Quran secara benar, diamalkan Quran dalam kehidupan, maka inilah jalan keselamatan. 6.30 lewat masanya tadi, ada berbunyi sudah tadi. Ini terakhir pertemuan kita di Ramadan. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya seperti biasa sebulan sekali di bulan April kemungkinan ya, kalau memang sudah diagendakan, paling tidak di bulan Mei. Itu untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.